Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you're fine today now. Alhamdulillah, we meet again. We study again in English lesson with Ustazah Putri. Well, alhamdulillah anak-anakku ya. Kita sudah belajar beberapa minggu bersama Ustazah Putri maupun Ustazah Ana. Kedepannya kita nanti akan menghadapi UTS bersama ya. Silakan dipelajari kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Putri dan Ustazah Ana. Today, we are study about simple past and past continuous tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past and past continuous tense. Nah, tenses yang Ustazah sebutkan ini itu memiliki kesamaan, yaitu tenses yang digunakan pada waktu lampau, ya, in the past. Tapi yang berbeda adalah yang satu menggunakan simple, yang satu menggunakan continuous tense. Nah, continuous tense itu nanti berhubungan dengan verb ing. Karena di sini past continuous tense, maka menggunakan to be, was, were, lalu diikuti dengan kata kerja yang berbentuk verb ing, gitu ya. Itu sekilas saja dari Ustazah mengenai tenses kedua ini. And then we study about recount text. Nah, recount text itu menerangkan struktur teks yang menggunakan simple past dan terjadi waktu lampau ya, tentunya itu, dan diceritakan dalam bentuk sebuah teks, itu recount text ya. Dan nanti kita ada 3 struktur, 3 elemen yang ada di recount text, apa saja kita lihat selanjutnya nanti. Nah, ini Ustazah ingin menyampaikan simple past and past continuous tense. Ustazah ambil dari buku paket kalian, Erlangga Book. Open your book page on number 162. 162. Nah, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs of the picture of the text. Yeah, the text title about visiting an old age home. Ya, Ustazah akan mengambil contoh satu saja in the first paragraph, in the first sentence. In the first paragraph of the sentence. Sebentar ya. Silahkan kalian simak saja di buku paket kalian. Ustazah akan mengetik contohnya. Maaf ya, ini ada sedikit mistake, kesalahan.
Ini tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ya. Ini pengetikan yang salah aja dari PowerPoint-nya ini. Nah, yang mau Ustazah ambil dari salah satu kalimat itu yaitu last Sunday my class visited an old age home in my city. Ini ya. Ustazah perpanjang seperti ini. Lalu Ustazah terangkan. Nah, ini. My class visited an old age home in my city. Nah, untuk my class ini adalah subjek. Ustazah beri tanda ini ya, biru. And then setelah subjek itu pasti ada kata kerja yang mengikutinya. Nah, dalam hal tense simple past itu menggunakan verb to. Nah, lalu yang warna merah yang Ustazah beri tanda ini merah ya. Itu hanya menjelaskan dari subjeknya itu. Nah, seperti itu. Last Sunday, my class visited an old age home in my city. Itu ada 3 struktur kalimat. Yang pertama adalah subject. Di sini ditunjukkan my class. And then visited itu adalah kata kerjanya yang berbentuk verb 2. And then an old age home in my city. And last Sunday itu adalah kata yang menerangkan dari subjek tersebut. Itu ya. Nah, tentunya dalam simple past ini, itu pola yang dipakai adalah bentuknya verb 2 ya, bentuknya adalah verb 2. Bentuknya adalah verb 2. Ketika dia positif, bentuk kalimat positif berarti ada subjek plus verb 2 and then objek. Gitu ya. Ketika dia ini membentuk kalimat positif. Nah, lalu ketika dia membentuk kalimat negatif, maka sama subjek
Lalu ada verb 2, sama ya. Yang membedakan itu adalah ada not yang mengikutinya plus objek. Ini membentuk kalimat negatif. Lalu membentuk kalimat interrogatif. Maaf ya, ini harusnya did not. Did not. Lalu yang membentuk interrogatif itu did-nya ditaruh di depan. Did. Di belakangnya baru subject plus verb 1. Maaf ya. Untuk kalimat negatifnya, ini didn't-nya plus verb 1 ya. Lalu untuk kalimat tanyanya juga sama. Seperti itu. Nanti Ustazah memberikan referensi yang lain dari YouTube ya. Mungkin kalian bisa membandingkan pembelajaran yang Ustazah sampaikan dengan di YouTube. Itu aja. Ya. Next. Nah, ini. Ini ada sedikit Ustazah carikan ya. Ketika simple past tense yang berbentuk positif sentence. Nah, ini subjeknya lengkap. I, you, he, she, it, they, we, you. Plus second verb. Nah, verb 2. For example, you started new diet. And then negatifnya sama, tapi ada didn't dulu, baru verb pertama. Verb pertama, ini tandanya ya. For example, you didn't start new diet. And then for interrogative sentence, yang membentuk kalimat negatif, ketika diubah dalam bentuk kalimat tanya, did-nya itu yang ditaruh di depan, diletakkan di depan. Maka yang terjadi seperti ini rumusnya. Did plus subject and then verb 1. Ya. Did plus subject plus verb 1. Nah, kenapa dalam kalimat negatif and interrogatif itu verbnya adalah verb 1? Karena did ini itu sudah menunjukkan verb 2 ya. Maka tidak boleh ketika did-nya digunakan dalam bentuk negatif dan interrogatif, di belakangnya yang mengikuti did itu adalah bentuk verb 2 itu tidak boleh. Nanti yang ada adalah membuat kesalahan. Maka jika tidak ada kesalahan, did-nya dipakai dalam bentuk negatif ataupun interrogatif, yang mengikuti adalah verb 1. Seperti itu ya. We move again the next picture. Nah, ini bisa dilihat. Ketika present simple, to be-nya am, is, are. Ketika diubah dalam bentuk past simple, simple past, yang semula am, is menjadi was, and then are menjadi were. Ya. Begitu. Yang sini tidak usah dilihat, abaikan saja ya. Nah, yang membentuk kalimat interrogatif, to be yang ada di simple present, am, is, are, diubah menjadi was, were. Ya. Lalu selanjutnya juga sama. Membentuk kalimat negatif, I'm not, isn't, and then are not. Itu berubah menjadi was not and then were not.
Ini juga sama ya. We move again. The next topic tell about recontext. Recontext, the text above yang sudah kita pelajari tadi ya di halaman 162. The text above you have just enjoyed are called recontext. People make recounts to inform or retell others about something that happened to the speaker or writer or to the other people. Jadi, teks yang sudah kita pelajari di atas itu disebut recontext yang memiliki tujuan supaya memberikan informasi atau menceritakan kembali kepada seseorang, penulis bisa penulis ataupun orang lain yang menceritakan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Tentunya di masa lampau karena kita sudah mempelajari simple past ya, yang berhubungan dengan di konteks itu simple past. Itu. And then most recounts have elements as follows. Ya. Jadi recontext yang sudah kita pelajari di atas tadi ada 5 paragraf. Itu memiliki elemen atau struktur teks itu sendiri. The first structured text is an orientation. Orientation here tells about the time, the place, and those involved. Jadi, orientation ketika kita samakan dengan sebuah speech atau pidato itu sama halnya dengan pembuka, yaitu pembuka pidato yang berisi the time, the place, and those involved atau apapun yang ada di dalamnya. Seperti itu. Itu perbedaan antara recontext, struktur recontext dengan struktur dalam sebuah pidato. Sama ya. Kalau di recontext ada an orientation, tapi kalau yang ada di sebuah pidato itu adalah sebuah pembukaan. Itu. Next, a series of events recounts as they happen. Jadi yang mengikuti setelah orientation, elemen orientation itu adalah event yang menceritakan apa yang terjadi di dalamnya atau menjelaskan teksnya itu apa, kejadiannya itu apa, itu berada di events. Biasanya events ini ada di tengah-tengah paragraf. Jadi setelah paragraf pertama itu ada paragraf kedua, ketiga, keempat. Kalau yang kita pelajari di teks halaman 162 seperti itu ya. Ada di teks paragraf 2, 3, dan 4 itu termasuk event. Sedangkan orientation selalu berada di paragraf pertama. And then next elements of the context, a conclusion. The conclusion tells about the events and the feelings that were aroused at the time. Jadi, conclusion di sini itu sama halnya seperti sebuah pidato, yaitu adalah penutup. Nah, tentunya conclusion ini ada di bagian paragraf terakhir. Entah itu jumlah paragrafnya berapa, yang jelas letak conclusion itu ada di paragraf terakhir yang menceritakan sebuah kejadian dan feeling atau perasaan yang ada di kejadian tersebut, yang ada saat kejadian tersebut. Itu. Contohnya ya, Ustazah beri contoh ketika orientation itu diaplikasikan ke teks halaman 162. The time, the place, and those involved.
Nah, untuk 162 itu the time yang menjelaskan adalah last Sunday. Last Sunday itu tidak spesifik ya. Ada di tahun berapa, ada di bulan berapa, yang jelas last Sunday. Ya, itu. And then the place-nya itu ditunjukkan an old age home. Ya, an old age home. Di mana? In my city. Tidak dijelaskan itu city-nya di mana atau kotanya di mana. Yang jelas an old age home. Itu. Dan yang mengikutinya. Nanti dipelajari lagi, dibaca lagi apa yang mengikuti setelah the time and the place pada paragraf pertama itu. And then events ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu dibaca kembali apa yang terjadi pada saat teks itu terjadi. And then conclusion tentunya ada di paragraf terakhir. We finished our visit at 12 and went home with a sweet memory in our hearts. Jadi eventnya itu adalah menyelesaikan kunjungan yang ke-12 dan the feelingsnya itu tentunya sweet memory in our hearts. Nah, itu. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, untuk past continuous tense itu nanti akan Ustazah berikan referensi dari YouTube ya. Nanti bisa dilihat di Google Form. Tentunya Ustazah juga memberikan referensi juga untuk simple past. Biar kalian juga memiliki pengetahuan yang lebih. Referensi boleh cari yang lain atau boleh lewat Ustazah melalui Google Form itu. Itu aja ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Dari Ustazah, sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting.